Kalah juga sama kompetitornya kayak Yamaha Lexi, Frigo, terus bahkan Aerox. Pilih yang senior atau yang muda? Ini dia video kali ini, langsung aja simak sampai habis. Halo teman, balik lagi di channel YouTube gue, Gio Valentobia. Sekarang udah lama banget gak channel compare ya. Sekarang gue mau bikin video komparasi. BTW sebelumnya, thank you banget yang udah nonton video ini. Gue doain kabar kalian sehat selalu, panjang umur dan lancar, impian kalian, cita-cita kalian terwujud dengan cepat. Ini gue udah nyala ya, oke. Nah, di sebelah kiri gue ada Honda Vario 150 CBSS 2019, dan sebelah kanan gue ada Honda Vario 125 New 2023 CBSS. Jelas juga 2023 ya. Dan ini lebih muda, dan yang ini lebih senior. Nah, kira-kira kalau punya budget di sekitaran 20 sampai 23 jutaan ya, kalian pilih yang mana? Coba tulis komen dulu di bawah. Kita akan simak. Gua nggak akan review teknisnya gimana, spesifikasinya seperti apa, mesinnya kompresnya berapa, tenaganya berapa horsepower, nggak. Gua lebih kayak pemakai awam aja yang punya duit nih, misalnya 25 juta ada budget spare. Gue pengen cari motor Vario. Gue lihat nih ada dua-duanya warnanya mirip gitu. Langsung aja kita mulai dari bagian depan. Oke, langsung aja kita bagian depan dulu nih. Dari Vario 150 2019. Ini platnya dari Kota Bekasi, pajaknya bulan 5, kalinya 2029. Kita bahas pajaknya karena ini motor bekas yang dijual. Jadi karena punya budget sekitar 25 juta under, kita bahas juga pajak dan plat. Karena katanya kalau plat Bekasi itu lebih mudah, baik nama atau mutasi segala macam, lebih mudah Bekasi ya, karena mungkin gue akhirnya Bekasi kali ya. Nah, kalau kalian KTP Jakarta pilih yang ini, kalau KTP Bekasi pilih yang ini. Nah, untuk kalian sendiri si 150 ini lebih panjang 2029, yang ini 2028. Itu udah beda tuh, walaupun tahunnya lebih muda. Jadi gue kalau masalah pajak dan plat, gue lebih milih yang ini 150. Jadi skornya yang 150 1-0. Kita bikin skor aja kalau inget ya. Nah, untuk pajaknya nih 05 2029, yaitu 06 2028. Oke. Untuk looks depan, pertama-tama kalau gue nyalain dua-duanya nih lampunya. Nah, sama nih ya. Kira-kira tampilannya bagus mana ya? Sama aja. Karena emang perubahannya bukan di lampu utamanya, tapi di bagian nih, di velgnya itu sekarang sebenarnya bukan berubah ya, jadinya malah sama. Si 150 yang dulunya seperti ini beda sama 125 yang modelnya Y-line gitu ya. Yang 150-nya modelnya dia kayak shape gini. Sekarang diikutin pakai punyanya 125 yang new. Velgnya sekarang shape kayak 150 yang lama. Terus untuk bagian cakramnya dia model waving ya, bergelombang seperti ini. Lalu untuk kaliper remnya dia pakai Tokico. Sama juga si Vario pokoknya pakai Tokico. Sama kayak Genio juga, kalau yang beda itu si Honda Beat pakainya Nissin. Nah, untuk spakbor lekukannya sih masih sama, desain depan nggak terlalu banyak perubahan, tapi kalau mulai lihat dari sini di dasi, nih, dasinya itu beda. Dan menurut gua kalau emang secara desain yang fresh, desain yang baru, nih 125 lebih seger. Dia ada kayak lebih sporty gitu, runcing. Lalu di bagian visor atasnya juga dia lebih menggemuk, gendut gitu ya. Dia lebih berisi, beda dengan yang 150-nya. Dia 150 modelnya two tone layer gini, satu warna dos, satu warna glossy hitam, cuman emang lebih pipih, lebih tipis. Jadi kalau secara desain dari depan, looks-nya keseluruhan gue lebih pilih yang 125 New karena lebih fresh. Terus ini juga desainnya baru, lebih sporty. Sama garis-garisnya tuh lebih kelihatan elegan aja sih kalau menurut gua. Kalau yang ini agak konvensional gitu. Oke, ngomong-ngomong motor bekas, by the way bannya beda kondisi. Yang 2019 ini lumayan botak depan belakang. Jadi kalau budgetnya memang untuk secara harga nanti gua spill di akhir ya. Nah, ini budgetnya butuh tambahan untuk sekitar mungkin 800.000 kali ya, karena gantinya ban depan belakang yang lumayan botak. Kalau dipakai masih bisa, cuman menurut gua agak licin juga ban seperti ini dipakai ya. Jadi menurut gua langsung aja disiapin budget lagi buat ganti ban yang baru. Mungkin kalau yang terjangkau kita langsung pilih Federal FT 235 mungkin. Kalau mau agak bagusan pakai Maxxis, mungkin Diamond atau Extra Max lebih bagus. Dan kalau yang si 2023 Vario 125 ini bannya depan belakang masih baru 95%. Jadi nggak perlu budget untuk ganti ban ya. Jadi untuk lebih saving, harganya berapa? Harganya lebih tinggi sih 125 ini. Tapi untuk budget ganti ban, nah ini nambah lagi. Kalian nanti total sendiri ya. Untuk harganya gue mungkin spill di sini aja. Jadi kalian bisa tahu nih sambil nyimak videonya.
si Vario 150 2019 ini harganya mulai di angka 19 juta. Nah, yang 125 new ini harganya di 22 juta 500 nego. Jadi kalau 19 juta ditambah 1 juta pun masih 20 juta, masih tetap lebih murah dari yang 125 new untuk ganti ban. Oke, lanjut lagi ke samping. Di sini desainnya beda ya, dia lebih fresh gitu, ada air cuma nggak tahu nembus kemana, tapi emang beneran bolong. Terus dia pakai stripping, kalau yang 150 kan pakai emblem. Nah 125 ini dia punya tutup untuk cup holdernya dan ada lighter yang sudah USB, jadi nggak perlu pakai colokan lighter lagi. Sementara di 150 ini dia modelnya lebih ramping ya, ada sama-sama dua layer gitu, tapi yang itu cuma kayak body kit aja. Yang ini layernya emang terpisah sampai bawah. Terus di sini latchnya biasa, lebih lega emang kalau buat botol, lebih bisa naruh yang 800 ml, 600 ml. Kalian di situ bisa juga, cuma harus kebuka. Dan ada charger yang USB-nya yang membuat ruangannya sedikit lebih sempit. Tapi overall secara fungsi ya, gua kalau lihat misalnya ada motor kayak gini, misalnya buat ojol, gue lebih pilih yang itu sih. Kalau buat ojol gitu bisa buat ngecas langsung di motor, botol minum pun tetap bisa masuk, mungkin yang 300-400 ml. Kalau yang ini zaman sekarang gitu motor belum ada lighternya, kayaknya jadul ya, kalah juga sama kompetitornya kayak Yamaha Lexi, Frigo, terus bahkan Aerox-nya 2017 aja sudah ada lighter. Jadi menurut gua untuk fitur gua lebih pilih si 125 new. Dan desain sampingnya juga sama, 125 new. Walaupun dia pakai stripping, yang ini pakai emblem. Sekarang kita lihat di bagian speedometer. Nah, ini cara nyalanya beda ya. Kalau yang 150 dipencet ini dulu baru nyala. Nah, yang ini udah bisa langsung dari sini baru dia nyala seperti ini. Instrumennya sama, cuman desain ininya beda. Yang ini ada isinya juga sama, ada oil change, ada odometer 11.000, trip A, trip B, average konsumsi bensin 41,8 liter kilometer per liter, sama voltase aki 12 volt. Ada indikator bensin, speedometer, high beam, terus sen kiri kanan sama terpisah juga, dan ada reset dan select ya. Ini ada tombol yang stop system, terus ada high beam, low beam, sen kiri kanan, klakson, dan padanya seperti ini nih ya. Terus turun ke bawah, menyalakan senter nih. Ini 30 fps, nggak bisa pakai senter ya. Oke, untuk bagian ini ada tutupannya. Kalau dibuka dia ada charger screen. Ini yang gue bilang bikin lebih sempit ruangannya karena ada tambahan tempat untuk closing lighter atau chargernya. Jadi dia lebih sempit kalau buat bawa botol minum. Tapi dia bisa ditutup. Dan sebelah kanan sama aja seperti ini. Ada gantungan juga, dan decknya tampilannya seperti ini. Decknya sama ukurannya. Oke, sekarang kita lihat langsung ke 150. Nah, untuk nyalain yang 150 ini masih beda ya. Pencet di sini dulu, dia udah ada, baru kita putar knobnya sampai nyala seperti ini. Nah, untuk bagian isinya dari si instrumennya, ini ada odometer 39.000, lebih tinggi ya. Terus trip A, trip B, average sama voltase aki 12,2 volt, jam digital. Ini ada average idle time-nya sama speedometer dan bensin. Tampilan ini beda, kalian lebih suka yang mana tulis komen di bawah. Di sini ada stop system juga, ada electric starter, high beam, low beam, klakson dan sen, sama sennya terpisah kiri kanan. Dan ke bawah ini kita bisa lihat nih, untuk bagian lacinya dia lebih lega, tapi nggak sedalam yang tadi ya, karena di dalam 125 lebih ke bawah. Cuman emang ini bisa buat nyimpan botol 800 ml, emang sampai muncul ke atas, tapi dia lebih lega tuh, lebih bisa nyimpan yang gede-gede. Kalau yang sebelah kanan sama, ini paling buat receh atau sarung tangan segala macamnya. Ada gantungan sama decknya tampilannya seperti ini. Tampilannya beda ya, kalau yang katingannya ke atas, yang 125, yang 150 ke bawah seperti ini. Coba kalian perhatiin tuh tadi. Tuh. Beda. Oke, sekarang kita bahas desain dari samping. Nah guys, langsung aja kita ke bagian kanan. Kita ini mau ke kanan bagian kiri juga ya. Kalau kiri kanan kan takutnya kelamaan kalian nontonnya. Di sini sebelah kanan ada bodinya yang udah berbeda. Di sini pakai stripping juga Vario, dan warnanya gue suka ya. Dia di sini ada brown matte, ada kayak gold matte juga. Ini lebih tua tone-nya. Terus ada tulisan Varionya yang warna putih seperti ini. Ada background-nya abu-abu. Terus untuk bagian bodi beda di cuttingannya ya. Sekarang lebih membesar, menggemuk, lebih berisi lah dibandingkan yang 150. Untuk cover
si radiatornya dia pakai list chrome ya, ini tambahan mungkin aksesoris. Cover knalpotnya masih sama, cuman emang perbedaan di bagian bodinya sini lebih berasa. Secara desain sih lebih berisi sih 125 new ya. Nah yang ini tuh tipis ya, cuma sejengkal, pipih. Terus ini cuttingannya ke bawah gini perpisah. Kalau yang tadi kan begini ya. Terus depannya kayak gitu lah. Bisa kalian lihat sendiri. Terus untuk cover radiator dia polanya beda. Untuk pembonceng sama seperti ini, cuman yang 125 gue lebih suka karena dia pakai karet. Yang 150 ini pakai besi. Jadi kalau kalian lagi pakai sendal jepit ataupun mungkin sepatu yang bawahnya tuh buat naik gunung ya, yang licin-licin gitu, pakai ini kerasa banget nih, sering lecet gitu. Kaki rasanya tuh kayak beda dengan build quality yang karet ini. Lebih solid, lebih nyaman juga di kaki. Mungkin itu aja detail kecilnya dari bagian kanan. Untuk bagian shockbreaker, dia nggak banyak perubahan ya. Gue belum cobain juga shockbreakernya yang 125 new kayak gimana. Cuman sama-sama pakai cover plastik di dalam tabungnya. Terus untuk velg belakang, ini velgnya agak mirip-mirip ya, beda warna aja. Jadi gue nggak akan bahas lebih lanjut. Langsung aja kita lihat bagian lampu belakang ya, kita nyalain dua-duanya. Oke, ini gue nyalain sebentar ya, agak bau bensin. Nah ini looks dari lampunya, kalian bisa lihat kiri kanan nih, sama ya. Masih model-model yang seperti ini. Tuh, cuman ini nggak direm. Ini kepencet terus, jadi ngerem terus di situ. Oke, kira-kira kayak gitu, dan suaranya beda. Si Vario 125 ini karena mungkin odometernya masih 11 ribuan, jadi suaranya lebih jernih, lebih garing, lebih halus. Dan yang ini agak sedikit lebih berat gitu. CVT-nya mungkin kotor ya. Odometer dengan 39.000, yang ini 11.000. Dan mungkin segitu aja dari gua. Looks belakangnya mirip-mirip, cuman yang si 150 banyak lumayan botak nih. Kayak tadi yang gue bilang di awal video, perlu budget untuk ganti ban depan belakang si Vario 150 2019. Kalau yang 125 new, bannya siap pakai semua, depan belakang tebel. Dan untuk kondisi sendiri udah nggak perlu diragukan lagi, si 125 new siap pakai. Motornya nggak perlu dandan-dandan sama sekali karena mesinnya bagus, pajak panjang, ban tebel, apalagi fungsi kelistrikannya juga normal semua. Nah harganya gue sambil lagi di akhir, yang 125 new ini buka di angka 22.500.000 dengan plat Jakarta Timur, pajak 26 kali 2028. Pada 150-nya yang 2019 plat Kota Bekasi, pajak bulan 5 kali 2029 ini di 19 juta rupiah. Jadi baik lagi, kalau gue disuruh pilih, gue pilih yang mana? Gue lebih pilih, kalau budgetnya ada 25, gue milih yang ini kali ya. Tapi untuk pajak, gue disclaimer dulu, untuk pajaknya ini beda lumayan jauh ya untuk sebuah motor. Si 125 new, kalau kalian nggak percaya, cek aja langsung di sini, dicek Ranmur DKI untuk plat Jawa Timurnya. Dan yang ini di New Sambara ya, Sambara yang baru, namanya gue lupa aplikasinya, tapi kalian bisa cek di situ. Yang pada 125 new ini pajaknya terpaut di angka total ya, gue hitungnya bukan PKB tanpa SWD KLLJ, gue hitungnya total. Pokoknya yang kalian keluarin duitnya berapa, PKB plus SWD KLLJ itu di sekitaran 532.000 rupiah. Yang dimana itu lebih mahal dari Aerox gue juga. 532.000 itu lebih mahal dari NMAX 2018 juga ya. Dan ini 125, ini Vario, pajaknya udah setengah juta lebih. Dan yang 150 dengan cc yang lebih besar, mungkin tahun lebih lama, ini pajaknya di angka 302 apa 300 berapa ya, 300-an ribu rupiah, 300-an kecil lah. Dan dengan harga juga 19 juta rupiah. Jadi kalau kalian punya budget dan seleranya pengen cari Vario, bingung pilih yang 125 new atau yang 150 lama, ini mungkin videonya bisa membantu kalian ya buat mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita closing dulu. Oke, nah mungkin itu dia dari video kali ini, komparasi antara Vario 150 2019 dengan 125 new 2023. Jadi kalau kalian minat mau lihat kedua motor ini, langsung aja mampir ke Akang Motor yang alamatnya di deskripsi di bawah, di Jalan Raya Keranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan nomor telepon di bawah adalah nomor telepon admin YouTube gue yang bisa kalian hubungin untuk pertanyaan motor bekas. Save langsung aja dulu nomornya, karena buat semua showroom yang kita liput, pertanyaan kalian akan ditampung di admin yang ada di bawah situ. Oke, mungkin segitu aja. Sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, mudah rezeki semua. Thank you for watching, peace out.